Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita memuja dan memuji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita hidayah, telah memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk terus beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang baik, untuk berbekal menuju kampung akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan satu nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rasa syukur kita. Kemudian bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal karena kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari, merenungkan, mentadaburi ayat-ayatnya. Maka ini merupakan nikmat yang agung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas seluruh amal baik kita dan menjadikan ini sebab kita diberikan kehidupan yang berbahagia nantinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran kita hari ini melanjutkan pelajaran tafsirul Quran. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita telah sampai di ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dan sekarang insyaAllah kita akan masuk ke ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita memuja dan memuji Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita puji Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kita puji Allah. Maliki Yaumiddin, kita puji Allah. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ayat ini merupakan pembeda antara aku dan umatku, antara aku dan hambaku. Artinya ayat kelima ini merupakan pembatas antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan iyyaka, hanya kepada engkau na'budu. Kata para al-ulama, na'budu artinya nuti'u ma'a ghayati dhulli laka wa ta'zimun wa ta'zimu wa hubb atau ta'zimi wal hubbi. Kata para ulama, maksud daripada ibadah ialah kita menaati Allah dengan sepenuhnya, merendahkan diri kita kepada Allah, dengan sepenuh-penuhnya kita mengagungkan Allah, dengan sepenuhnya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna daripada ibadah. Sebagian ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau memaknai ibadah dengan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang jami', yang umum, universal. Artinya seluruh apapun perkaranya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma yuhibbuhullah, yang dicintai oleh Allah. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita mendapati suatu perkara dicintai oleh Allah, maka itulah yang dinamakan ibadah. Seluruh amalan, perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka itulah ibadah. Salat, Allah terangkan di dalam Al-Quran, Allah mencintai salat. Bukti Allah mencintai salat, Allah beri pahala. Bukti Allah mencintai salat, Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan salat. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadisnya, beliau memotivasi, memberikan pahala bagi orang-orang yang salat dan mengancam orang-orang yang meninggalkan salat. Menunjukkan bahwasanya salat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya rasa takut. Takut merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni, jangan kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa takut juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta juga merupakan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah cintai. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la tajid halawatal iman, seseorang tidak akan mendapatkan manisnya iman illa min thalath, kecuali dengan 3 hal. Bahwasanya beliau mencintai Allah dan Rasulnya, dan beliau tidaklah mencintai sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwasanya cinta juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah merupakan ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seluruh perkara yang Allah cintai, yang Allah sukai, merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yardahu, dan seluruh perkara yang Allah ridai merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan minal a'mal, baik itu perbuatan, wal aqwal, maupun itu ucapan. Seluruh perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridai, seluruh ucapan yang Allah cintai dan Allah ridai, itulah ibadah. Kemudian beliau mengatakan al-zahirah, baik yang zahir maupun yang batin.
maupun yang batin, maupun yang tersembunyi. Artinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh perbuatan kita, seluruh perkataan kita, baik yang tampak ataupun yang ada di dalam hati tersembunyi, dan semua itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, maka itulah yang dinamakan ibadah. Pertanyaannya, Ustaz, kapan kita tahu hal tersebut dicintai oleh Allah? Kapan hal tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan, Ustaz? Diketahui ketika kita membolak-balik mushaf Al-Quran, membolak-balik tafsir para ulama. Kita lihat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lihat penjelasan para ulama tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam, barulah kita mengetahui bahwa amalan ini dicintai oleh Allah, amalan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan perasaan, bukan dengan feeling kita, bukan dengan terkaan kita. Ini ibadah dicintai oleh Allah, ini dicintai, ini tidak dicintai, tidak bisa. Semua itu harus didasari dengan data, penelitian, dilihat dari tafsir Al-Quran, dilihat dari perkataan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Itulah yang dinamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tahu kita hakikat sebuah ibadah, bahwa ibadah adalah seluruh yang dicintai oleh Allah dan seluruh yang diridhai oleh Allah, maka ibadah tersebut tidak boleh kita berikan kepada selain Allah sedikit pun. Tak boleh kita berikan ibadah ini kepada selain Allah sedikit pun. Karena di dalam ayat ini Allah mengatakan iyyaka na'budu. Mulai dari iyyaka. Kalau belajar bahasa Arab tahu. Ka di situ objek. Kita kalau bahasa Indonesia biasanya subjek, predikat, objek. Subjek itu pelaku. Predikat itu kata kerja. Objek itu apa? Objek. Ya, misalnya Muhammad makan roti. Muhammad itu sebagai subjek, pelaku. Makan itu sebagai kata kerja. Objeknya roti. Sekarang di dalam ayat ini Allah putar. Seharusnya susunannya subjek, predikat, objek. Objeknya didahulukan. Kalau contoh kita tadi roti, Muhammad makan. Kalau dalam ayat ini berarti iyyaka na'budu, kepada engkau, ini objek. Na'budu, kami menyembah. Seharusnya kami menyembah engkau, tapi Allah balik. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Al-Quran penuh dengan ilmu balaghah. Al-Quran penuh dengan ilmu balaghah. Bahkan di antara kelebihan Al-Quran ialah balaghah. Apa itu balaghah? Meletakkan sesuatu sesuai dengan posisinya. Saya ulangi Bapak dan Ibu. Ini kaedah sering nanti saya ucapkan dalam mempelajari tafsir. Al-Quran itu diisi dengan balaghah. Apa itu balaghah? Dalam ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang. Ada 12 cabang ilmu bahasa. Di antaranya kalau kita belajar ada nahwu, ada saraf, dan di antaranya balaghah. Balaghah ini artinya meletakkan suatu ungkapan tepat pada tempatnya. Contoh, kita sedang ada acara duka. Kita ada acara duka. Otomatis nasihat dan wasiat yang kita sampaikan adalah wasiat tentang duka juga, sabar. Ya, mudah-mudahan diberi pahala. Itu namanya balaghah. Kalau seandainya sedang acara duka, ternyata dia melawak, ya, melucu. Ketika acara duka tersebut, ceramahnya ketawa-ketawa, misalnya kalau ada nasihat-nasihatnya di dalam orang yang meninggal tersebut, ketawa dia, maka ini tidak sesuai pada tempatnya. Ini menyelisihi balaghah namanya. Sedangkan Al-Quran, setiap hurufnya, setiap katanya, posisinya, jumlah hurufnya, tata cara menyampaikannya, seluruhnya tepat, tidak ada yang meleset. Kapan Allah dia marah?
Kapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara lembut, ada juga Allah dengan cara yang sedang, ada dengan cara yang kasar, ada membujuk, ada membiarkan, ada mencampakkan, ada mengancam dengan neraka, ada mengiming-imingi dengan surga. Semuanya lengkap dan itu semua tepat pada tempatnya. Nanti kita pelajari di surah juz 30, kita akan lihat bagaimana Al-Quran ini membuktikan bahwa Allah yang menurunkan dari langit langsung, bukan perkataan makhluk. Nanti kita pelajari sedikit demi sedikit. Di antaranya iyyaka na'budu. Allah dahulukan iyyaka, seharusnya na'budu ka, kami menyembah engkau, tapi Allah balik. Apa tujuannya? Dalam ilmu balaghah ini namanya al-hasr. Al-hasr itu artinya membatasi sesuatu. Al-hasr itu artinya membatasi sesuatu. Maksudnya Ustaz, artinya Allah di dalam ayat ini membatasi ibadah hanya kepada Allah. Allah membatasi ibadah hanya kepadanya. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kalau tahu itu ibadah, tidak boleh kita ada sedikit niat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niat. Jahit. Pertanyaan contoh ibu. Contohnya apa San? Ibu, bapak, tabarruk, meminta berkah, ibadah atau tidak? Ibadah. Minta berkah itu ibadah. Jahit. Boleh tidak kita minta berkah kepada selain Allah? Boleh tidak minta berkah kepada selain Allah? Tidak boleh. Kenapa? Minta berkah itu adalah ibadah. Lantas Ustaz, bagaimana caranya? Sesuai dengan hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, meminta berkah yang boleh baca Quran. Berkah. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antara sifat-sifat Al-Quran adalah berkah. Jadi yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, hidupnya akan penuh dengan keberkahan. Tapi kalau seandainya bapak dan ibu pergi suatu tempat, meyakini pasirnya ini, atau daunnya, atau batu-batunya, atau airnya bisa mendatangkan sebuah keberkahan, inilah yang dinamakan syirik. Inilah yang dinamakan syirik. Karena dia memberikan sebuah ibadah kepada selain Allah. Karena berkah itu datangnya dari Allah, bukan dari benda tersebut. Ustaz, kami tahu yang berkah itu Allah yang ngasih. Cuman ini sebab syirik kecil. Kenapa? Karena sebab datangnya keberkahan telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ibu bikin sendiri, ini berkah, tak bisa. Ya, semua orang nanti bikin semua, ini berkah, ini berkah, ini berkah, berkah semua. Di antaranya bapak dan ibu, berkah itu seluruh tubuhnya Nabi itu berkah. Seluruh tubuhnya Nabi alaihi salatu wassalam berkah. Makanya para sahabat itu di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi berwudu, ya, ember bekas dia wudu itu dikejar, sisa air wudunya itu dikejar sama sahabat, dia pengen semua dapatkan air bekas wudu Nabi. Kenapa? Berkah. Faham? Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pembahasan ini luas ibu. Pembahasan ayat ini luas. Ya, tentang ibadah. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menuliskan sebuah kitab, kalau tidak salah Madarijus Salikin, atau lupa saya namanya, 3 jilid menjelaskan, 3 jilid tebal menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh lain ibu, contoh lain saya kasih. Pertanyaan saya, kita semuanya bekerja mencari rezeki. Kita semuanya bekerja mencari rezeki. Rezeki datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam mencari rezeki kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan ibadah. Karena tawakal merupakan ibadah. Allah berfirman, "Fatawakkalu in kuntum mu'minin." Bertawakkallah kalian kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tawakal ibadah. Sekarang bapak dan ibu kerja sama orang, berharap
bertawakal kepada orang ini, bergantung kepada orang ini. Kalau saya tidak bekerja sama orang ini, tidak saya gantungkan hati ke orang ini, saya tidak dapat duit. Dia tidak bertawakal kepada Allah. Atau dia pergi ke parak, dia pakai obat tertentu, ini kalau tidak pakai obat ini tidak bisa tumbuh. Ya, dia bertawakal kepada obat ini. Ini termasuk dari kesyirikan. Ini termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat ini merupakan ayat yang agung yang kita baca di setiap solat. Kita harus menjadikan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz? Karena seorang hamba mulia dengan sifat ibadah. Hamba itu mulia karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena ibadah, kita tidak mulia di sisi Allah. Kalau kita tidak bersujud kepada Allah, kita menghinakan diri kita di sisi Allah, maka kita tidak akan diangkat oleh Allah, tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, ibadah hamba yang beribadah kepada Allah kedudukannya paling tinggi di sisi Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaban wa lam yaj'al lahu iwaja. Di dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi anzala, yang Allah turunkan, ala abdihi, kepada hambanya. Abad itu hamba. Justru sifat ibadah ini Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang paling mulia Allah sifati dengan ibadah. Dia manusia paling mulia. Allah tidak sebut diturunkan kepada penguasa, diturunkan kepada raja, diturunkan kepada rasul. Bahkan yang mulia itu karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walam yaj'al lahu iwaja. Di ayat selanjutnya surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu lamma qama Abdullah, dan bahwasanya tak kala Nabi alaihi salatu wasalam dia berdiri. Di sini di ayat ini disebutkan Abdullah, disifati dengan ibadah. Allah sebut di dalam Al-Quran nama Muhammad itu dengan abad, artinya disifati dengan ibadah. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam di Al-Quran dimuliakan dengan nama ibadah. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi alaihi salatu wassalam di malam hari. Tapi di sini di ayat ini digunakan kata abdihi, artinya ibadah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ibadah itu merupakan tata cara atau cara seorang hamba mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita beribadah kepada Allah tentunya dengan dua syarat. Ada dua syarat di dalam ibadah. Yang pertama, ikhlas. Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus ikhlas. Apa itu ikhlas, Ustaz? Memurnikan seluruh ibadah kita, amalan kita hanya untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau bahasa kitanya meluruskan niat. Jadi niat kita harus lurus, kita harus ikhlas, kita salat karena Allah, bukan karena pujian manusia, bukan kita dilihat oleh manusia, bukan karena dunia, bukan karena ini dan itu, cuman murni karena Allah. Itu syarat pertama. Syarat pertama yaitu ikhlas, beribadah hanya kepada Allah. Satu. Syarat kedua, mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita beribadah harus sesuai dengan contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berusaha ibadah kita. Kalau tidak bakal sah ibadah kita.
Bagaimana cara kita tahu Ustaz ini sudah sesuai contoh dari Nabi? Belajar. Kita buka buku-buku para ulama, kita buka hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kita buka penjelasan para ulama dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim, ya, kita buka Musnad Imam Ahmad, ya, dan kitab-kitab yang banyak kita pelajari, kita baca bagaimana cara Nabi alaihi salatu wassalam salat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Berarti salatnya itu harus persis seperti salatnya Nabi. Gimana kita tidak ngelihat Ustaz? Nabi itu disaksikan oleh ratusan para sahabat salatnya. Karena Nabi selalu salat berjamaah. Di belakangnya para sahabat ngelihat bagaimana cara Nabi salat. Bahkan di dalam sebuah riwayat Nabi alaihi salatu wassalam di salat zuhur atau asar kan tidak keras bacaannya. Tapi sahabat tahu Nabi sekarang sedang baca surah As-Sajdah. Dari mana tahu? Gerakan jenggotnya yang lebat. Jenggot Nabi itu lebat. Jadi ketika baca ini gerak-gerak, para sahabat itu lihat tahu, oh Nabi sedang baca surah Sajdah. Hal yang tersembunyi saja diketahui oleh para sahabat. Apalagi gerakan Nabi. Pasti tahu sahabat bagaimana tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi. Maka tugas kita hanya mengikuti apa yang telah sampai dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita buka hadis-hadis Nabi, bagaimana cara dia salatnya, gerakan takbirnya, gerakan rukuknya, gerakan sujudnya, gerakan i'tidalnya, duduk di antara dua sujud, bacaannya seperti apa. Sudah ada hadisnya. Tinggal kita baca, tinggal kita pelajari, tinggal kita fahami dan diamalkan. Maka syarat dari ibadah dua, ikhlas dan mengikuti contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak sesuai contoh, tidak sah solatnya, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sesuai contoh bisa jadi diterima ibadahnya. Misalnya dia solat, ada satu gerakan tidak sesuai dengan contoh dari Nabi, bisa jadi tetap sah, tapi dia berdosa karena telah menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang sudah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam diambil, dan yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam dibuang. Itu syarat ibadah dua. Sekarang pembahasan selanjutnya, rukun ibadah ada 3. Rukun ibadah ada 3. Apa saja? 1, ketika beribadah kepada Allah harus ada rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah harus dihadirkan kecintaan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Yang kedua, ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus dihadirkan rasa takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut terhadap murka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus muncul di dalam hati kita rasa harap akan surga Allah subhanahu wa ta'ala, rasa harap akan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti rukun ibadah ada 3. Yang satu harus cinta, yang kedua berharap, yang ketiga takut. Harus ada 3 ibu bapak, tidak mungkin satu saja. Ustadz, kalau hilang satu gimana Ustadz? Rusak ibadahnya. Contoh, sebagian kaum muslimin mereka hanya beribadah dengan rasa cinta saja. Mereka hanya beribadah dengan rasa cinta saja. Maksudnya Ustaz? Iya, kata mereka, kalau seandainya saya tidak masuk surga, dimasukkan dalam neraka, tidak apa-apa. Yang penting Allah cinta. Saya tidak masuk surga, tidak apa-apa.
Masuk neraka saja tidak apa-apa. Yang penting Allah cinta. Keliru. Karena Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa mengajarkan kita doa apa? Meminta surga, dijauhkan dari neraka. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak hadis Nabi menjelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam takut umat ini masuk ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memotivasi para sahabat agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Lantas untuk apa Nabi memotivasi masuk surga? Supaya dijauhkan dari neraka. Doa-doanya demikian pula. Ya, sedangkan kita hanya beribadah, yang penting cinta Allah. Kalau masuk neraka tidak apa-apa, yang penting Allah cinta. Ini kekeliruan. Ini satu pemikiran yang muncul di tengah masyarakat. Tidak, kita beribadah mengharapkan surga, dijauhkan dari neraka sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, kalau seandainya beribadah hanya rasa harap saja, Ustaz. Yang kita tanamkan cuma harap saja, kita tidak takut. Yang ada bapak dan ibu malas ibadah. Ibu senantiasa bermaksiat, berdosa kepada Allah. Kenapa bisa? Karena ketika kita meninggalkan sholat, kita berharap tidak apa-apa. Rahmat Allah itu luas. Saya akan masuk surga. Saya akan masuk surga. Saya tinggalkan sholat. Kenapa? Kita tidak takut dengan azab. Kalau meninggalkan sholat ada azabnya. Tidak apa-apa. Saya berzina. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Saya akan masuk surga, diampuni oleh Allah. Dia lupa karena ada azab Allah bagi orang-orang yang berzina. Dia minum minuman keras. Tidak apa-apa. Saya minuman keras. Nanti Allah Subhanahu wa taala kasih syafaat kepada orang-orang soleh dan saya dikasih syafaat. Saya masuk dalam surga. Dia lupa bahwasanya Allah punya ancaman terhadap orang-orang yang minum khamr. Maka tidak tepat seseorang hanya beribadah dengan rasa harap saja. Ustaz, bagaimana kalau dia rasa takut saja? Kalau seandainya yang ditanamkan di hatinya hanya rasa takut saja dan tidak berharap dengan ampunan Allah, tidak berharap dengan kasih sayang Allah, dia cepat putus asa. Dia beribadah siang dan malam. Dia takut melakukan kesalahan. Kalau salah saya masuk neraka. Akhirnya dia melihat manusia yang selalu berbuat salah, dia takut bahwa mereka telah melakukan dosa, maksiat yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Kenapa? Takut saja, tidak ada harapnya. Akhirnya dia meraciklah bom. Diraciknya bom, kemudian dibomnya lah orang-orang yang bermaksiat, orang-orang kafir. Kenapa? Dia lupa kalau ada kasih sayang Allah. Dia lupa kalau ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mengampuni hambanya sebesar apapun dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau ataitani biqurabid dunya khataya, thumma la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kalau seandainya hambaku datang kepadaku sebesar bumi dosanya, kemudian dia tidak menyekutukan aku, tidak berbuat syirik, maka aku akan datangkan sebesar bumi itu pula ampunan. Artinya ada rasa harap yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Makanya Bapak dan Ibu, sumber daripada radikalisme, pembunuhan, kemudian pengeboman yang dilakukan mungkin dinamai dengan teroris, semuanya itu disebabkan karena tidak ada rasa harap di dalam hatinya. Mereka hanya takut dan takut saja. Padahal kita diperintahkan untuk menanamkan rasa harap. Sekafir apapun orang, kita berharap bahwa mereka diampuni nantinya, diberikan kasih sayang oleh Allah, dimasukkan ke dalam ajaran agama Islam. Perlu difahami Bapak dan Ibu, bahwasanya jihad, berperang itu bukan tujuan utama. Ini kita membahas karena
kelompok radikalisme, kelompok menyimpang dan sesat. Bahwasanya tujuan utamanya itu bukan berperang, bukan membunuh orang kafir, bukan itu tujuannya. Nabi SAW berperang itu bukan tujuannya itu. Jangan disangka agama ini agama yang keras, bukan. Nabi itu ketika berperang di perang Badar, berperang di perang Uhud, berperang di perang-perang yang banyak, termasuk para sahabat, bukan untuk membunuh, tidak. Tidak untuk membunuh. Tujuannya satu, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang banyak Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada sahabat, unfuth fi rislik, ya masuklah ke medan sana, kemudian sampaikan kepada mereka ajaran Islam. Kalau seandainya mereka menerima, sudah, tidak usah perang. Sampaikan bahwasanya kami membawa kalimat la ilaha illallah, beribadahlah kepada Allah, jauhilah sesembahan selain Allah. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, maka dilakukan cara tersebut, dan itu pun tidak boleh, ada syaratnya banyak. Kalaupun sudah dikuasai, kita kuasai, tidak boleh dibunuh lagi orang kafir. Misalnya kaum muslimin ternyata alhamdulillah sudah menang, dia sudah kalah, ya sudah nyerah misalnya. Kemudian karena sudah nyerah, kita tidak boleh lagi bunuh orang kafir. Ya, tetap kita bermuamalah sama orang kafir. Ini kalau kafirnya sama muslimnya berperang. Kita bermuamalah sama orang kafir, cuman mereka syaratnya membayar upeti. Tidak boleh kita ganggu. Ya, termasuk kalau di Indonesia gimana Ustaz? Orang kafir di Indonesia bukan orang kafir yang berperang, bukan. Orang kafir di Indonesia, maksud orang kafir ini bukan muslim. Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud adalah siapa? Orang kafir ini adalah orang kafir zimmi. Kafir yang tinggal di negeri kita, itu dilindungi sama penguasa. Dia memiliki perjanjian. Jadi ada 3 orang kafir yang tidak boleh kita ganggu. Pertama kafir zimmi, ya. Yang kedua kafir yang ada perjanjian. Yang ketiga orang kafir minta perlindungan kepada orang muslim, itu harus kita lindungi. Yang hanya diperangi orang kafir yang mengganggu Islam. Orang-orang kafir yang mengganggu itu boleh diperangi, itu pun tapi ada syaratnya Bapak dan Ibu. Jihad itu ada syaratnya. Yang boleh melakukan jihad hanya pemimpin. Kalau di Indonesia hanya boleh Bapak Presiden yang boleh melakukan jihad. Kita tidak boleh. Nah, pembahasan kita ke permasalahan tersebut karena berkaitan dengan ibadah. Bahwa rukun di antara ibadah adalah pertama apa? Mahabbah, cinta, kemudian harap, kemudian takut. Tak boleh, harus seimbang 3 ini. Tak boleh dominan rasa takut, tak boleh rasa harap, tak boleh cinta saja, tak boleh, semuanya harus seimbang. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah satu-satunya kami beribadah, dan hanya kepada Engkau satu-satunya kami meminta pertolongan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah dahulukan ibadah dari minta pertolongan? Lihat posisinya dibahas oleh para ulama. Kenapa tidak hanya kepadamu kami minta pertolongan dan hanya kepadamu kami beribadah? Kenapa tidak seperti itu Ustaz? Kenapa harus ibadah dulu baru meminta pertolongan? Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, Taisir Karimir Rahman, kata beliau, qad qaddama al-ibadata 'ala al-isti'anati min taqdimil 'ami 'ala al-khas. Kata beliau, mendahulukan ibadah baru kemudian setelahnya meminta pertolongan, ini termasuk mendahulukan yang umum kemudian yang khusus. Maksudnya Ustaz, supaya faham Ustaz, minta pertolongan itu bagian dari ibadah. Saya ulangi Bu, kita meminta pertolongan itu bagian daripada ibadah. Minta pertolongan kepada Allah itu bagian dari ibadah.
Sekarang Allah di dalam iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Sudah dijelaskan di awal, kepadamu kami beribadah. Ngapain kok diulangi lagi Ustaz? Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Bukankah meminta pertolongan bagian daripada ibadah? Kenapa diulang? Kata para ulama, ini termasuk mendahulukan yang umum baru disebutkan yang khusus. Ini di dalam ilmu balaghah juga ada contoh lain. Saya coba sebutkan contoh di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah salat 5 waktu dan salat pertengahan. Salat pertengahan ini ada sebagian ulama bilang salat subuh, ada sebagian salat asar. Sekarang ini salat pertengahan ini kenapa disebut lagi? Bukankah sudah disebut jagalah salat 5 waktu? Yang salat pertengahan ini kan bagian dari salat 5 waktu, Ustaz. Ini ada di dalam bahasa Arab. Dan ini bagian daripada balaghah. Menunjukkan bahwasanya kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, ihtimaman bitaqdimi haqqihi ala haqqi abdihi. Ini menunjukkan bahwa kita harus mendahulukan haknya Allah baru haknya kita. Faham Bapak dan Ibu? Saya ulangi. Ibadah itu haknya Allah. Minta pertolongan itu haknya kita. Di dalam ayat ini Allah dahulukan haknya dia, Allah, baru haknya kita. Berarti yang kita dahulukan siapa? Hak Allah atau hak kita? Haknya Allah baru kita. Contoh Bapak dan Ibu, Bapak lagi enak di sawah, nyangkut. Datang azan, harus salat. Yang mana dahulukan? Haknya kita apa haknya Allah? Haknya Allah dahulukan. Baru haknya kita. Lagi sedang jualan kita, ternyata sudah azan, kita harus salat. Ini ibadah kepada Allah. Mana yang kita dahulukan? Haknya kita apa haknya Allah? Haknya Allah. Kita punya harta banyak, ya kita harus keluarkan zakat, wajib. Sedangkan kita mau beli mobil, kalau kita keluarkan zakat tidak bisa beli mobil. Kalau beli mobil berarti tidak jadi zakat. Mana yang dahulukan? Zakat. Ya, di sini isyarat kata Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa kita harus memperhatikan haknya Allah dahulu, baru haknya hamba. Kemudian kata beliau, wahtiyajul abdi fi jami'i ibadatihi ila isti'anati billah. Sebab kedua, kenapa sudah ibadah disebut minta pertolongan? Kata beliau, karena setiap ibadah kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah sekarang ini Bapak dan Ibu, butuh bantuan dari Allah. Kalau tidak pertolongan Allah, tidak sampai kita ke masjid ini. Maka Allah gandengkan ibadah ya dengan contoh ibadah, yaitu meminta pertolongan. Makanya tidak disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli. Allah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli. Kepada Engkaulah kami beribadah dan kepada Engkaulah kami salat. Ustaz, salat kan tiang daripada agama Ustaz, ibadah yang agung. Tapi Allah pilih apa? Nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kenapa? Tak mungkin kita lakukan ibadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tutup dengan satu terakhir. Apa arti daripada al-isti'anah? Apa arti daripada al-isti'anah? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, isti'anah itu artinya al-i'timadu 'ala Allah, bersandar kepada Allah. Jadi meminta pertolongan itu apa maksudnya dalam ayat ini Ustaz? Kita bersandar kepada Allah fi jalbil manafi', dalam mendapatkan manfaat-manfaat. Ya, kita bersandar kepada Allah dalam rangka mendapatkan manfaat, wa daf'il madar. Kemudian kita ingin menolak mudarat-mudarat. Kita bersandar kepada Allah agar kita mendapatkan manfaat.
agar terjauh dari mudarat, ma'athiqati bihi, dengan keyakinan di dalam hati kita bahwa hal tersebut pasti akan kita dapatkan. Itulah yang dimaknai dengan isti'anah, meminta pertolongan. Kita yakin bahwasanya Allah akan memberikan kita manfaat, ditolak kita dari mudarat, dan kita yakin dengan hati kita akan mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari mudarat tersebut. Itulah makna daripada al-isti'anah. Kemudian terakhir, isti'anah itu tidak boleh kita minta kecuali, jadi isti'anah itu ibadah, Ibu, perhatikan ibadah. Ya, isti'anah wajib hanya kepada Allah. Minta tolong itu hanya kepada Allah. Ustaz, saya minta tolong ke makhluk, boleh apa? Boleh atau tidak, Ustaz? Boleh, dengan syarat. Satu, makhluk yang kita minta itu harus hidup, tidak boleh yang mati. Jadi kalau ibu datang ke kuburan minta pertolongan dengan penghuni kubur, hukumnya syirik. Kenapa? Yang dikubur aja belum tentu dia selamat, Bapak Ibu. Bisa jadi yang dalam kubur itu sedang disiksa, minta tolong kita didoakan. Bapak Ibu datang ke kuburan minta doa, ya, minta kepada penghuni kubur. Kita udah tahu, bisa Ibu tahu, datang kuburan bisa tahu isinya sedang dapat nikmat atau sedang dapat azab. Tidak tahu, ya kan? Maka daripada itu tidak boleh kita minta kepada penghuni kubur. Satu, berarti boleh kita minta ke makhluk, syaratnya dia harus hidup. Yang kedua, orang yang kita minta tolong itu harus mampu memberikan pertolongan. Dua, harus mampu dia. Kalau tidak mampu, Ustaz, ngejek namanya. Orang tangannya puntung, tidak punya tangan dua-dua. Kemudian ibu sok tolong, Pak, tolong angkatin barang saya, Pak. Mungkin atau tidak, tangannya tidak ada, atau dia tidak bisa jalan, berat. Itu namanya ngejek, namanya mencela. Orang tua sudah jalannya aja sudah pakai tongkat, kita pulang dari pasar, kita, Pak, saya kasih duit 50.000, atau minta tolong saja, Pak, tolong Pak angkatin ini. Apa kata bapak itu? Ya marah dia. Masa ia tolong sama saya angkat yang berat, angkat kardus dan seterusnya. Ya, yang pertama dia harus hidup, yang kedua dia harus mampu memberikan pertolongan, yang ketiga orang yang tempat kita meminta pertolongan ada mendengarkan pertolongan kita. Faham Ibu? Kita mau minta tolong, tapi orangnya jauh di Papua, bukan nelpon, wahai masa Bapak Fulan, tolonglah saya. Berarti kita meyakini bahwa orang yang di Papua sana mengetahui perkara yang gaib, ya kan? Dia di Papua jauh. Kemudian kita, tolonglah saya Bapak Fulan, berilah saya tolong, ya, wahai Fulan, Kiai Fulan, wahai Buya Fulan, tolonglah saya. Padahal dia jauh, tidak mungkin dengarkan perkataan kita. Kalau dia yakini itu bisa memberikan pertolongan, berarti orang yang jauh di sana mengetahui perkara-perkara yang gaib. Berarti syirik. Berarti syaratnya 3, boleh minta tolong ke makhluk. 1, syaratnya dia masih hidup, tidak boleh mati. Yang kedua, dia mampu untuk menolong kita. Misalnya, Pak, tolong turunkan hujan, mungkin atau tidak? Tidak mungkin, itu syirik, tidak boleh. Tidak boleh. Mana bisa orang nurunkan hujan? Pak, tolong Pak, pawang hujan, hentikan hujan. Mana bisa? Saya tumpahkan aja air di kepalanya, tidak bisa dia tahan. Ya, yang terakhir apa? Dia harus mendengarkan permohonan kita. Kalau dia tidak bisa, tidak mendengarkan permohonan kita, kita yakini, berarti itu hukumnya apa? Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan karena sudah salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.